3 sikap agar ujian yang terasa berat jadi ringan. Sikap yang ada 3 M berarti ya. M yang pertama apa? Menerima. Dengan cara apa? Ridho, lapang dada, prasangka baik. Seorang istri bukan sekadar pendamping hidup. Ia adalah amanah dari Allah. Cara seorang suami memperlakukannya menjadi cermin kemuliaannya di hadapan Allah. Mari kita simak ceramah penuh hikmah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamadatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang sama kita hormati, kita muliakan seluruh pengurus Masjid Al-Ijtihad. Mudah-mudahan semua dalam rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sholat subuh dan seluruh yang hadir di channel YouTube apa namanya? Al-Ijtihad TV. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Semua langkah niat kebaikan kita untuk menuntut ilmu di pagi hari ini menjadi wasilah Allah gugurkan semua dosa-dosa kita. Allah hapuskan semua kesalahan kita. Dan Allah mengangkat derajat kehidupan kita. Amin, amin ya Rabbal. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi rasa-rasanya sedikit sekali kita bersyukur dengan nikmat itu. Betul apa enggak? Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat umur, nikmat sehat. Hari ini kita merasakan betul yang namanya nikmat sehat itu mahalnya minta ampun. Betul apa enggak? Nikmat oksigen, nikmat bisa bernafas. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Maka oleh karena itu tidak henti-hentinya kita mengajak Bapak, Ibu, Ayahanda, Bunda, jamaah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ketika kita pandai bersyukur dengan nikmat Allah, Allah tambahkan nikmat itu. Sebagaimana janji Allah dalam surat Ibrahim ayat ke-7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, kata Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Allah tambahkan kebaikan itu. Wa la in kafartum, jika kalian kufur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah begitu pedih. Maka Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, jamaah sekalian, ayo jangan pernah berhenti bersyukur kepada Allah. Bagaimana caranya bersyukur? Ada 3. Yang pertama, asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Bagaimana caranya syukur dengan hati? Yakini, pahami bahwa apa yang kita dapatkan saat ini semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
kita hanya menjalankan ikhtiarnya saja. Tapi yang mengizinkan semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita memahami semua yang datang itu dari Allah, kita tidak akan mudah gelisah dan kecewa. Karena kita paham semua yang Allah datangkan dalam hidup kita itu pasti yang terbaik. Betul apa enggak? Keluarga kita, rumah tangga kita, urusan ekonomi kita, apalagi kira-kira. Semualah yang kita dapatkan saat ini semuanya datang dari Allah. Maka tugas kita adalah yakini di hati ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama mengajarkan kepada kita agar senantiasa di hati ini tidak ada sandaran terbaik kecuali Allah. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita balikin ke Allah. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah keutamaan dari Allah, karunia dari Allah. Kita hanya wasilahnya saja. Yang kedua, asyukru bil lisan, syukur dengan lisan. Bagaimana caranya? Perbanyak membaca kalimat thayyibah, alhamdulillah. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang membahagiakan, katakan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Bahkan ketika kita mendapatkan sesuatu yang menyedihkan, yang menyulitkan pun tetap keluar kalimatnya alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu yang terjadi. Kenapa demikian Ahilman? Karena kita percaya di balik sesuatu yang boleh jadi tidak baik, akan ada sesuatu yang baik yang sedang Allah berikan kepada kita. Makanya bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja. Bersyukur itu karena kita percaya selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang tidak baik yang kita dapatkan saat ini. Pandemi COVID-19 boleh jadi tidak baik bagi kita. Betul apa enggak? Tapi bagi hamba yang bersyukur selalu melihat ada sisi baik di balik sesuatu yang tidak baik itu. Maka jangan pernah berhenti mengucapkan kalimat apa? Alhamdulillah. 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 Kita ini rasa-rasanya lebih banyak luhlahnya gitu ya. Lah. Sekarang ganti kalimatnya dengan apa? Dengan apa kalimatnya? Alhamdulillah. Ibu di rumah lihat suami, katakan kalimat apa? Alhamdulillah. Walaupun suami ibu sekarang pekerjaannya diberhentikan, kalimatnya apa? Alhamdulillah. Tapi dibisikin di telinganya, alhamdulillah, mikir pak gitu. Alhamdulillah, usaha kita, bisnis kita boleh jadi mungkin omsetnya menurun, tetap katakan apa? Alhamdulillah. Pak, bapak punya istri di rumah, gimana pun keadaannya, secerewet apapun, secerewet apapun kelakuannya begitu, tetap katakan apa? Alhamdulillah. Insya Allah Pak, insya Allah Bu, orang yang senantiasa mendawamkan kalimat hamdalah dalam hari-harinya, Allah akan bahagiakan hidupnya. Allah bahagiakan hidupnya. Kenapa? Karena dia sudah merasa cukup dengan apa yang Allah hadirkan dalam hidupnya. Sampai yang terakhir, asyukru bil amal, syukur dengan amal perbuatan. Syukur dengan amal perbuatan. Bagaimana caranya? Kita gunakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk semua hal yang disukai oleh Allah. Jadi bersyukur dengan amal itu, kita menggunakan semua nikmat yang Allah berikan untuk semua hal yang disukai oleh Allah. Hari ini kita masih diberikan usia, gunakan untuk apa? Taat kepada Allah. Ayo taat kepada Allah. Mau sampai kapan kita maksiat? Mau sampai kapan kita jauh dari Allah? Mau sampai kapan kita membangkang terus kepada Allah? Mau sampai kapan kita terus berbuat maksiat? Berhenti. Syukur dengan cara apa? Amal perbuatan terbaik. Sholatnya diperbaiki,
baca Qur'annya diperbaiki. Besok ya, hari ini kita hari Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah. Besok hari Arafah. Ayo, kalau bisa masih diberikan kesehatan, masih diberikan kelapangan, saum. Nanti tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, 13, kalau ada rezekinya apa? Kurban. Kurban itu tanda syukur kita dengan amal kita. Barang siapa, kata Nabi, yang memiliki kelapangan dalam urusan rizkinya, tapi dia tidak berkurban, maka jangan pernah dekati tempat sholat kami, kata Nabi. Berarti apa? Ada perintah yang sangat luar biasa kepada kita untuk berkurban sebagai tanda apa? Tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini kita sholat subuh, tadi dini hari kita sholat tahajud, barusan kita baca Al-Quran, kemudian hari ini taklim. Ini adalah bagian apa? Syukur dengan amal kita. Kalau sudah begini, Allahu Akbar, bahagia hidup kita, bahagia hidup kita. Maka jangan nunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah maka kamu akan bahagia. Demi Allah Bapak Ibu, kalau kita mau bahagia, lihatlah semua yang Allah berikan itu sempurna. Tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Yang kurang siapa? Yang kurang hanya diri kita saja. Ahilman, kita kurang apa? Kita ini kurang dikasih nikmat, kurang apa? Kurang syukur. Dikasih ujian, kurang sabar. Ketika beramal, kurang ikhlas. Ketika ada takdir, kurang ridho. Kalau dikumpulin, kurang ajar. Betul atau tidak? Jadi kurang. Allah mah gak ada kurangnya. Yang kurang hanyalah kita saja. Maka di awal pertemuan ini saya mengajak Bapak Ibu, Ayah Bunda jamaah, ayo banyakin syukur kita kepada Allah. Banyakin syukur kita kepada Allah. Agar lapang hati kita, agar lapang hidup kita. Termasuk saya juga mohon keikhlasan dari Bapak Ibu semua. Di awal kajian ini mari sama-sama kita doakan. Ya, doakan yang pertama saudara kita, guru kita, tetangga kita yang sudah kembali kepada Allah. Dalam beberapa hari ini kita rasanya di sosmed, di WA itu sangat sering sekali mendapatkan kabar duka, iya gak sih? Betul gak Bapak Ibu? Ya, ambulan itu lewat tuh sepertinya tuh sering gitu ya. Allahu Akbar. Kita doakan, mudah-mudahan yang telah kembali kepada Allah dilapangkan alam kuburnya, diterima iman Islamnya, diampuni dosa-dosanya ya, dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillah Ar-Rahman Iyyaka na'budu Shiratal ladzina maghdubi. Amin ya Rabbal. Kita juga doakan hari ini mungkin ada yang sedang sakit, ada yang sedang isolasi mandiri ya, ada yang mungkin masih positif. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan ya. Mungkin ada yang sedang sulit juga hari ini hidupnya. Ada yang sedang sulit hidupnya. Ada yang di PHK dari pekerjaannya. Yang mana orangnya? Ada yang mungkin harus berhenti ya pekerjaannya. Allahu Akbar. Ahilman, kita semua sama-sama doakan. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah berikan kekuatan, dan Allah berikan jalan keluar dari semua masalah kita saat ini. Al-Fatihah. Auzubillah. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka Shiratal ladzina ghairil waladdallin. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan coba membahas satu topik, judulnya adalah ketika ujian terasa berat. Punten, saya mau tanya, ini yang hadir di sini
Lagi ngerasa diuji apa enggak? Halo, lagi diuji apa enggak? Lagi punya masalah apa enggak? Ahilman ngeliat dari wajahnya ini hampir sama semua ini. Wajah-wajah banyak masalah kelihatan. Sama ini juga yang bicara banyak masalah enggak kira-kira? Tolong jawab, yang bicara banyak masalah atau tidak? Nah itu masalah Bapak Ibu. Terlalu sibuk melihat masalah orang lain ya. Jadi melihat masalah orang itu ada masalah. Oke, kita akan mulai dari satu prinsip dalam hidup yang harus Bapak Ibu pahami. Apa di antaranya? Ciri kehidupan dunia ini adalah al-makanul musibah, tempat masalah, tempat ujian, tempat musibah. Selama kita hidup di dunia, selama itulah kita akan diuji. Berarti kalau kita tidak ingin punya masalah, tidak ingin dapat ujian, jawabannya adalah jangan hidup. Jelas tidak? Karena selama hidup pasti akan ada masalah, ada ujian. Karena itu ciri manusia yang hidup. Berarti kalau hari ini kita masih diuji, masih dapat masalah, berarti kita masih hidup. Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Silakan dibuka. Yang hari ini bawa mushaf, bawa handphone yang ada Quran, silakan dibuka. Surat apa? Al-Baqarah ayat 155. Yang di rumah juga boleh. Sambil ngaji, sambil belajar, silahkan dibuka. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum, dan pasti kami, kata Allah, akan menguji kamu sekalian. Ada ayatnya ya. Walanabluwannakum, dan pasti. Di sana ada lam, lamnya lam taukid. Dalam ilmu nahwu lam taukid itu lam kepastian gitu. Jadi kalau kita terjemahkan dan pasti kami, kata Allah, akan menguji kamu sekalian. Siapa kamu sekalian itu? Kum, manusia. Jadi setiap manusia akan diuji. Baik dia beriman, tidak beriman. Baik dia laki-laki ataupun perempuan. Tinggalnya di kota ataupun di desa. Dalam keadaan lapang maupun sempit. Kaya ataupun miskin. Semua kum akan diuji. Kata siapa ini? Kata siapa? Kata Allah. Dan kami pasti akan menguji kamu sekalian. Bisyai'in, dengan sesuatu yang sedikit. Dengan sesuatu yang sedikit. Berarti ujian hidup itu banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Sedikit. Yang sering kali nganggap banyak siapa? Allah atau kita? Kita. Kata Allah ujian itu sedikit. Yang banyak apa? Nikmat. Kadang-kadang kita suka ketukar. Kalau ngitung nikmat sedikit, kalau ngitung ujian banyak. Betul tidak? Kalau ngomongin masalah seakan-akan paling banyak masalahnya. Ya kan? Ada orang tuh kalau udah ngomongin masalah seakan-akan dia paling bermasalah. Ustadz, saya mah begini. Ngeluh terus. Udah kalau ngeluh, dari ujung ke ujung diceritain. Betul apa enggak? Di sini ada yang begitu apakah enggak? Yang mana orangnya tuh? Jadi ujian itu memang akan dihadirkan, tapi jumlahnya sedikit. Bisyai'in, dengan sedikit saja. Tapi sedikit di sana akan terus menerus, maksudnya begitu. Jadi selama hidup akan terus menerus diuji.
Hanya bagaimana cara kita menangkap ujian itu. Apa di antara ujian yang akan dihadirkan? Satu, minal khauf. Manusia akan diuji dengan hati yang takut, khawatir, gelisah, resah, galau. Apa ujian pertama? Hati, takut. Takut apa Ahilman? Takut aja. Coba Bapak Ibu, hari ini ada gak yang ditakutkan? Takut apa? Takut apa? Ya takut dah. Ya, ibu punya suami ganteng, takut gak Bu? Ibu punya suami kayak Ahilman, takut gak? Bukan berarti saya ganteng ya, ini mah kira-kira aja gitu. Ibu punya suami kayak saya, takut gak Bu? Nah, takut apa? Tuh kan, takut kawin lagi katanya. Padahal belum tentu, doakan saja. Padahal belum tentu. Takut diambil orang, ya kan? Punya suami pas-pasan, takut gak? Takut apa? Takut malu-maluin di bawah kondangan. Takut. Ya? Anak jauh takut ngangenin. Anak dekat takut. Dulu waktu kerja pengen resign, pengen mulai usaha, ya kan? Habis mau mulai usaha takut apa? Takut rugi, takut bangkrut, takut. Manusia. Ini nih yang belum pada nikah. Mau nikah apa gak? Ada calonnya. Nah itu masalah kita kan ya. Coba nih Ahilman tanya, ini yang mau nikah, kira-kira pas mau nikah takut gak? Takut apa? Kan? Nanti takut gak bisa ngasih makan sama anak orang, iya gak? Iya. Takut gak bisa ngebahagiain, takut gitu. Ujian pertama, manusia boleh jadi ketemu dengan rasa takut. Hari ini kita takut terkena COVID-19, ya. Maka protokol kesehatan dipastikan dijaga dengan baik. Kemudian yang kedua, manusia akan diuji dengan wal ju'i dan kelaparan. Urusan apa? Urusan perut. Sampai ada bahasa besok mau makan apa, kan gitu ya. Karena takut urusan apa? Urusan perut. Sehingga tidak sedikit orang yang sikut kiri sikut kanan, ya kan? Ngambil harta orang lain, nipu orang, nauzubillah, korupsi dan segala macamnya. Karena apa? Urusan apa? Urusan perut. Kelaparan. Maka Bapak Ibu apa? Maka Bapak Ibu hari ini kalau kita dilebihkan rezekinya, ayo banyak kasih makan sama orang. Boleh jadi ada saudara kita, sahabat kita, teman kita yang hari ini kesulitan untuk makan. Maka ayo, ini harus jadi garda terdepan ini. Kalau bisa Masjid Al-Ijtihad ini jadi garda terdepan. Mungkin setiap sore kita bisa buka lapak di depan untuk bagi-bagi nasi bungkus gitu ya. Nasi kotak itu akan lebih luar biasa. Karena boleh jadi ada yang sedang diuji dengan kelaparan saat ini. Yang ketiga, manusia akan diuji dengan wa naqsim minal amwal, kekurangan dalam urusan harta, kekurangan harta. Ya kan? Yang keempat, wal anfus, manusia akan diuji dengan kegoncangan jiwa, jiwanya, tubuhnya, badannya, sakit atau kehilangan orang yang dicintai dalam hidupnya. Boleh jadi dalam beberapa hari-hari ini ada di antara kita yang kehilangan orang-orang yang kita cintai, ya. Wal anfus, manusia akan diuji dengan itu. Was samarat, dan buah-buahan. Maksudnya apa? Ada harapan yang tak kunjung jadi kenyataan gitu. Kita punya rencana A, B, tapi meleset gara-gara kondisi kita. Atau boleh jadi was samarat ini maknanya orang diuji dengan sesuatu yang sebaliknya. Jadi ujian itu bukan hanya yang sulit-sulit, bukan hanya yang sedih-sedih, yang bahagia juga ujian. Sehat ujian, sakit ujian, kaya ujian, miskin ujian, punya jabatan ujian, tidak punya jabatan juga ujian. Itu juga ujian. Nah jadi
kita nih pasti akan diuji, terutama dengan yang sulit-sulit tadi tuh. Ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kegoncangan jiwa, dan harapan yang tak kunjung jadi kenyataan. Perhatikan ujung ayatnya. Wabasyiris sabirin. Kalau ada di antara kita yang diuji dengan 5 hal yang tadi setidaknya, wabasyiris sabirin, kata Allah, sungguh Allah sedang memberikan kabar gembira kepada siapa? As-sabirin, kepada orang-orang yang sabar. Yang sabar dari apa? Dari musibah yang dia dapatkan di atas. Siapakah orang yang sabar itu? Lanjutkan ayatnya di 156-nya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang sabar adalah orang yang ketika dia ditimpa musibah, dia hanya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Perhatikan di sini Bapak Ibu. Setidaknya dari 2 ayat ini ada 3 sikap yang perlu kita hadirkan ketika kita diuji, agar ujian yang terasa berat tadi akan ringan dalam kehidupan kita. Sikap yang pertama apa? Wabasyir. Kita harus mampu menerima semua ujian yang Allah berikan dengan husnuzon. Apa itu husnuzon? Prasangka baik kepada Allah. Gimana caranya prasangka baik? Lihatlah semua ujian itu sebagai pesan cinta, kasih sayangnya Allah kepada kita. Ini yang pertama. Kita kan masih aja ya, ada orang yang mohon maaf gitu ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang seperti ini gitu. Menghukumi apa yang kita dapatkan dalam ujian ini sebagai sesuatu yang boleh jadi mungkin azab bagi kita dan segala macam. Kalau selama kita masih beriman, selama kita masih taat, selama kita masih berbuat kebaikan, insya Allah ujian ini adalah cara Allah mengangkat derajat kita. Catatannya apa? Masih beriman. Catatannya apa? Masih beramal soleh. Catatannya apa? Masih beramal baik. Maka semua ujian itu adalah cara Allah meningkatkan derajat kita. Kenapa Ahilman? Apa sih kabar bahagia dari ujian itu? 1, Bu, Pak, kalau manusia diuji, berarti dia diakui sebagai orang yang beriman. Surat Al-Ankabut ayat 2. Apa kata Allah? Yang artinya, apakah engkau mengira, apakah engkau sudah berani mengatakan beriman kepada Allah sedangkan engkau tidak diuji? Berarti ujian itu adalah ciri dan tanda orang beriman. Makin dia diuji, maka makin diuji imannya. Dan orang yang makin kuat imannya, makin berat ujiannya. Para nabi, para rasul, orang-orang soleh, berat gak ujiannya? Berat. Maka saat kita diuji, kabar bahagianya apa? Diakui sebagai orang beriman. Mau tidak kita diakui sebagai orang beriman? Mau. Yang kedua, dijanjikan surga. Allahu Akbar. Dijanjikan surga. Orang yang diuji dalam hidupnya, kemudian dia sabar, maka semakin dekat potensi surga untuk dirinya. Bukankah ketika nanti masuk surga, di setiap pintu surga ada malaikat yang menyambut kita dengan panggilan Salamun alaikum bima sobartum. Ar-Ra'd ayat 24. Selamat untuk kamu sekalian yang apa? Yang sabar. Kenapa dia sabar? Karena dia diuji. Berarti kalau dia diuji, dia sabar, dia makin dekat dengan apa? Surga. Catat kalimat ini. Orang yang diuji dalam hidupnya, kemudian dia terima ujian itu dengan baik, dia berlapang dada, dia husnuzon, maka ringan hisabnya ketika nanti berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena ujiannya sudah didahulukan saat dia di dunia. Tergantung sikap kitanya. Yang ketiga, orang yang mendapatkan ujian tiada lain sedang diampuni dosa-dosanya, dihapuskan dosa-dosanya. Hadis riwayat muttafaqun alaih, Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah rasa sakit yang diderita, gelisah yang dirasakan, duka cita yang didapatkan, musibah yang dia peroleh,
kemudian dia bisa terima itu semua, kecuali saat itu Allah ampuni dosa-dosanya. Maka ini pesan kabar bahagia, kabar gembira bagi kita yang sedang sakit. Terima sakit itu. Tentu kita nggak mau sakit, tapi kemudian kita harus sakit. Yang sedang sulit, yang sedang berduka, yang sedang bersedih, terima. Boleh jadi di dalamnya ada ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, disiapkan kebaikan. Hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW menyampaikan, man yuridillahu bihi khairan yusiba minhu. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan dalam hidupnya, maka yusiba minhu, Allah akan berikan musibah kepada dirinya. Tiada ujian yang dihadirkan kecuali setelah ini ada kebaikan yang sedang disiapkan. Iya, Bu, Pak, bedanya ujian dalam hidup dengan ujian di sekolah itu beda tipis. Kalau di sekolah pelajaran dulu baru ujian. Kalau dalam hidup ujian dulu baru kemudian pelajaran. Nah sekarang pertanyaannya, punten. Kita semua yang sedang diuji mau tidak dapat 4 hal yang tadi? Mau tidak? Diakui orang beriman, mau atau tidak? Dijanjikan surga, mau atau tidak? Diampuni dosa, mau atau tidak? Diberikan kebaikan, mau atau tidak? Kalau mau, kita semua hari ini punya potensi, punya kesempatan. Apalagi jika kita hari ini sedang diuji, berarti kita punya kesempatan untuk bisa mendapatkan itu, Ahilman. Yes, bagaimana caranya? Caranya adalah tergantung sikap kita terhadap ujian itu. Karena mohon maaf, yang membuat seseorang tidak lulus ujian itu bukan karena soal, tapi karena jawaban. Halo? Jelas tidak? Coba saya mau tanya. Kalau kita ikut ujian, kemudian hasilnya tidak lulus, yang salah soal atau jawaban? Jawab yang kenceng. Yang salah soal atau jawaban? Soal mah tidak akan pernah salah, karena soal anak SMP nggak akan dikasih ke anak SMA. Soal anak SMA nggak akan dikasih ke anak SD, betul? Soal sudah tertakar, tak mungkin tertukar, diukur dengan kemampuan kita masing-masing. Yang seringkali membuat orang tidak lulus ujian bukan karena soal, tapi karena jawaban. Analogi gampangnya, yang membuat seseorang tidak naik derajat, tidak naik kelas ketika diuji oleh Allah bukan ujiannya, tapi sikap kita terhadap ujian itu. Maka bagaimana sikap yang pertama? Sikapnya nerima, ridho. Dengan apa? Lapang dada, husnuzon kepada Allah. Terima, ridho aja. Kenapa pentingnya ridho, Ustadz? Penting sekali. Dalam hadis dikatakan, inna idhamal jazai ma'a idhamil balai. Sesungguhnya beratnya pahala itu tergantung besarnya ujian. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya ujian. Innallaha, sesungguhnya Allah, idza ahabba qauman ibtalahum, apabila Allah sedang mencintai seorang hamba, maka Allah akan menguji hamba tersebut. Allah akan berikan musibah kepada hamba tersebut. Maka apa sikap seorang hamba? Faman radiya falahur ridho. Barang siapa yang ridho, yang nerima dengan ujian yang Allah berikan, falahur ridho, ada keridhaan Allah di situ. Waman sahita, dan barang siapa yang murka, yang benci, yang gelisah berlebihan dengan ujian Allah, falahus sahuta, maka ada murkanya Allah di situ. Maka sikap yang pertama apa? Sikap yang pertama apa? Ridho, terima. Kalau kita sedang diuji, Ustadz, gimana caranya nerima? Kadang-kadang gak bisa nerima, betul gak? Kita kalau dikasih nikmat nerima gak? Kalau dikasih nikmat nerima gak? Kalau dikasih ujian ngeluh atau nerima? Dikasih nikmat gimana? Nerima atau tidak? Dikasih ujian
Nikmat Allah banyak. Tadi surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagi yang kamu dustakan dari Tuhanmu? Nikmat Allah tuh banyak, ujian tuh cuma dikit aja. Masa dikit aja nggak nerima? Kira-kira begitulah. Ahilman, sampai kapan kita bersyukur? Sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kelak saat kita kembali kepada Allah, kita dipanggil dengan panggilan yang kita rindukan. Apa panggilannya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kenapa seseorang itu disebut dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah? Kenapa disebut jiwa-jiwa yang tenang? Yes, ya, dia tenang karena selama hidupnya dia sudah mempersembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan syukurnya. Kadang-kadang ada bahasa gitu tuh, Ustadz, kenapa saya Ustadz ya? Padahal saya nggak kurang-kurang Ustadz. Sholat saya nggak kurang Ustadz, ya kan? Sering kayak gitu nggak kita tuh? Tahajud saya nggak kurang Ustadz. Sedekah saya nggak kurang Ustadz. Tapi kenapa saya yang diuji ya Ustadz? Kenapa Ustadz? Kenapa Ustadz? Berhenti bertanya itu. Tapi sikapnya apa? Nerima. Gimana caranya nerima? Satu, yakin bahwa apa yang Allah hadirkan kepada kita itu yang terbaik. Boleh jadi apa yang kamu anggap buruk di mata Allah itu baik. Boleh jadi apa yang kamu anggap baik di mata Allah itu buruk. Allah lebih mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Surat Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Siapa yang Maha Tahu? Siapa yang Maha Tahu? Siapa yang lebih tahu? Saya ulangi pertanyaannya. Siapa yang Maha Tahu? Siapa yang lebih tahu? Kita tidak tahu. Allah Maha Tahu, Allah lebih tahu. Makanya kita jangan sok tahu. Allah Maha Tahu, Allah lebih tahu. Kita jangan sok tahu. Ya, Allah pasti menitipkan kebaikan di balik ujian ini, insya Allah. Nih teman-teman milenial kita nih sekarang nih, boleh jadi ada yang ditinggal nikah sama mantannya. Ada kagak? Siapa? Yang megang kamera nih kelihatan nih kayaknya. Deg-degan gitu. Ini teman-teman saya nih yang ditinggal nikah oleh mantannya karena mungkin dia di PHK dari kerjaan. Santai aja. Boleh jadi Allah sedang menyiapkan orang lain yang jauh lebih baik untuk kita. Betul gak? Itu pun kalau ada yang masih mau sama kita. Apa sikap pertama? Nerima dulu. Nerima. Jangan galau berlebihan sampai gak mau pergi kemana-mana lagi. Ustadz, aku mah udah capek hati teh. Kenapa gitu? Diputusin. Sakit. Terus iya udah gak makan hampir sebulan. Kok gak makan? Iya Ustadz, setiap lihat nasi ingat wajah dia. Ya Allah, udahlah gak usah gitu-gitu amat. Biasa aja, keles, santai aja. Perempuan bukan hanya dia, betul gak? Masih ada orang lain yang menolak kita. Santai aja. Bismillah, yakin. Sama juga yang akhwat, kalau antum barangkali mungkin ditinggal, diputusin, bismillah. Ini cara Allah menjaga kita agar tidak disakiti lagi. Betul? Nih hari ini boleh jadi mungkin yang sedang diuji ya, sedang kehilangan pekerjaan. Bismillah. Boleh jadi ini adalah awal kita untuk mulai bisnis, mulai usaha, kecil-kecilan, mulai jualan. Sok, bismillah. Yakin Allah tahu yang terbaik untuk kita. Itu yang pertama. Yang kedua, agar bisa husnuzon, agar bisa ridho, gimana caranya? Yakin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yakin Allah tidak akan mungkin memberikan beban ujian kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Bapak Ibu, ayah bunda, hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita diuji,
dengan ujian kita saat ini, berarti Allah tahu, Allah percaya, Allah yakin kalau kita kuat menanggung ujian itu. Kata guru saya waktu di pesantren, ngasih nasihat gini ke saya, Hilman, jangan minta dikecilkan masalahmu, tapi mintalah dikuatkan hati dan tubuhmu untuk menerima masalah itu. Kenapa? Kalau orang masalahnya dibesarkan, berarti dia sedang disiapkan untuk menjadi besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak apa-apa, terima ujian itu, terima masalah itu. Kemudian yakin Allah tidak akan menguji masalah kita dengan di luar batas kemampuan kita. Maka dari sini kita belajar, jangan sibuk membandingkan masalah kita dengan masalah orang lain. Karena masing-masing diuji dengan ukurannya masing-masing. Betul apa enggak? Berarti kita semua dapat ujian atau tidak? Dapat, cuman ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Tergantung bagaimana sikap kita. Halo? Nih ibu-ibu yang di sini kelihatan tuh. Kelihatan punya banyak masalahnya. Jadi yakin Allah tidak akan mungkin memberikan beban melebihi batas kemampuan. Nah yang ketiga, agar kita bisa nerima, agar kita bisa ridho, yakin fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan akan ada kemudahan. Setelah kesedihan ada kebahagiaan. Ini 3 sikap nih agar kita bisa ridho, bisa nerima. Yang seringkali saya gunakan untuk prinsip hidup gitu. Kalau sedang diuji, ingat Allah tuh tahu kok mana yang terbaik untuk hambanya. Yakin Allah tidak akan pernah membebani kita melebihi batas kemampuan kita. Dan yakin setelah ini akan ada kebaikan, kebahagiaan yang sedang Allah siapkan. Apa kuncinya? Ridho, terima. Sikap pertama menerima dengan lapang dada, lapang hati, husnuzon kepada Allah. Nah, apa sikap yang kedua? Sikap yang kedua adalah menyadari. Apa yang kedua? Yang pertama tadi apa? Menerima, ridho. Yang kedua, menyadari, sadar. Bapak Ibu, dengan ujian itu Allah minta kita sadar. Sadar dari apa? Sadar tentang siapa diri kita. 1, sabar. Kita ini manusia yang lemah, fuqara, lemah kita ini. La haula wala quwata illa billah. Lemah kita ini. Berarti di dalamnya mengajarkan kita untuk apa? Untuk tidak sombong. Boleh jadi selama ini kita terlalu sombong, terlalu jauh dari Allah, terlalu mengandalkan kemampuan kita, padahal kita hakikatnya tidak bisa apa-apa. Yang memberikan kekuatan kita siapa? Allah. Apa yang kita sombongkan dalam hidup? Ternyata hanya dengan dikasih virus yang ukurannya seukuran nanometer yang sangat kecil saja bisa membuat kita lemah tak berdaya. Betul atau tidak? Berarti sadar diri kalau kita ini lemah, tak berdaya, banyak kekurangan. Tak punya daya upaya, tak punya kekuatan, semuanya hanya punya siapa? Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nathir. Itu. Dengan corona, dengan COVID-19, harusnya kita makin sadar kita ini hamba Allah yang lemah. Yang kedua, sadar. Sadar apa? Sadar boleh jadi ujian, musibah datang karena banyak dosa yang pernah kita lakukan. Allah pengen kita taubat dari dosa-dosa kita. Banyak dosa kita ini, muhasabah. Bukankah semua musibah salah satunya terjadi karena ulah tangan kita? Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Asy-Syura ayat 30.
Dan apa-apa musibah yang menimpa kamu sekalian, itu disebabkan oleh ulah tangan kamu sekalian, perilaku kamu sekalian, dosa kamu sekalian, maksiat kamu sekalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan lebih banyak. Maksudnya apa? Saat diberikan ujian, diberikan musibah, bertobat kepada Allah, maka di saat itu Allah ampuni dosa-dosa kita. Jadi Allah itu mengampuni dosa, bukan bim salah bim abrakadabra kemudian ampuni dosa kita. Tidak, kita bertaubat. Dengan adanya ujian, dengan adanya musibah, ayo segera kembali kepada Allah. Mungkin lisan kita banyak dosanya, mata kita banyak dosanya, tangan kita banyak dosanya, bahkan mohon maaf, hati kita juga banyak dosanya. Prasangka buruk sama orang, iri, dengki, hasad, hasut. Betul? Gibah, fitnah, sumpah serapah. Nauzubillah, ambil harta orang lain, masih makan riba, masih mengambil sesuatu yang tidak baik, menyakiti orang lain, atau nauzubillah. Awali dengan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bacain 3 kali itu di pagi-pagi hari. Nanti menjelang sore ketemu maghrib, habis maghrib bacain lagi 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Yang mau keluar rumah, yang harus tetap bekerja, baca doa. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ayo doa sama Allah, doa. Maka 3M jalan, 3B jalan. 3M-nya apa? Menggunakan masker, harus. Menjaga jarak, harus. Mencuci tangan, harus. Itu syariat untuk kita jalankan sebagai wasilah kita. Tapi ingat, sebelum itu 3B dulu. B-nya, B yang pertama, berdoa dulu. 2, bertawakal terus. Doa sudah, ikhtiar udah, tawakal, serahkan kepada Allah. Setelah itu apa? Bersedekah lagi. Jadi cara ngelindungin diri kita dengan cara apa? Sedekah. Sedekah gimana caranya, Ahilman? Tidak harus harta. Sedekah tuh berbuat baik. Ayo dah, capek kita jadi orang yang gak baik terus. Capek kita jadi orang yang buruk terus. Jadilah orang baik hari ini. Yang sederhana apa kira-kira? Coba, sedekah yang paling sederhana apa? Apa? Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatika. Senyummu di wajah saudaramu adalah sedekah. Makanya ibu bapak lihat Ahilman, lihat tadi. Senyum gak saya? Senyum, malah banyak masalah. Senyum, sedekah. Hitung-hitung mah gak bisa ngasih duit, sedekah apa? Iya gak? Sedekah. Terus apa lagi? Kalau kita punya sosmed, posting yang baik-baik. Share yang baik-baik. Jangan share yang hoak-hoak, jangan. Share yang apa? Yang baik-baik. Share. Kenapa? Kalau kita posting kebaikan, ada orang yang melihat postingan kita, kemudian dia mengamalkan posting kebaikan kita, kita mendapatkan pahala kebaikan yang sama. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, kemudian ada orang yang berbuat baik karena tunjukan kita, maka kita mendapatkan pahala kebaikan yang sama dengan orang itu. Share. Kalau ada yang baik-baik, share. Kalau hoax, jangan. Kalau sekiranya ini kayaknya nggak pas nih, ini kayaknya bukan mas, jangan di-share. Kenapa Ahilman jangan di-share? Kalau ini nggak benar, kalau ini nggak baik, kita kemudian nge-share juga, hati-hati, boleh jadi dosa syariah bagi kita. Naudzubillahi min dzalik. Komen yang baik-baik, bicara yang baik-baik, berkata yang baik-baik. Orang baik itu lisannya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, tidak pandai memvonis. Kenapa? Karena dia ingin menjadi orang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak minta, dikit-dikit minta sama Allah. Ayo, di tengah kondisi ujian begini nih, yang biasanya habis sholat langsung cep. Sekarang ngapain? Duduk dulu. Ngapain? Zikir. Ngapain? Doa. Ayo, bangun di sepertiga malam,
sholat tahajud, minta sama Allah. Ayo yang lagi susah nih, yang lagi susah nih, yang lagi sulit nih, ayo bangkit, semangat. Semangat. Jangan hanya mengeluhkan urusan dunia. Boleh jadi Allah menunda kenikmatan dunia kita karena Allah ingin berikan kenikmatan akhirat kita. Allah ingin berikan kesempatan kepada kita. Hei para ayah, para suami yang lagi susah, lagi sulit, Allah nungguin kita untuk apa? Sujud lebih lama, doa lebih panjang, salat lebih khusyuk, zikir lebih serius, minta sama Allah. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Rabb. Hamba sedang diuji ya Rabb. Hamba tahu ini berat ya Rabb gitu. Tapi hamba yakin ya Allah, Engkau tidak akan memberikan ujian melebihi batas kemampuan hamba ya Rabb. Kalau bisa sampai nangis kita doa tuh, sampai merengek sama Allah. Allah itu makin banyak diminta makin senang. Tapi juga ada syaratnya. Apa syaratnya? Buktikan dengan amal-amal baik kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Al-Baqarah 186. Dan apabila mereka bertanya tentang aku, kata Allah, katakan aku itu dekat, Allah itu qarib, dekat, bahkan lebih dekat daripada urat nadi kita, lebih dekat dengan kerongkongan kita, lebih dekat. Apa permintaan Allah? Falyastajibu li wal yu'minu bi. Lakukan semua perintahku, beriman kepadaku, maka ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengijabah setiap orang-orang yang meminta kepada aku. La'allahum yarshudun, sampai nanti ujungnya itu mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu apa sikapnya? Menerima. Yang kedua, menyadari. Yang ketiga, meminta. Ayo, kira-kira kita sudah masuk level yang mana saat ini? Jangan langsung loncat, langsung minta, nyadar kagak. Kan itu salahnya kita. Jangan langsung minta, nerima kagak. Kita kan kadang-kadang geber mintanya tapi nyadarnya kagak, nerimanya kagak. Ini proses nih. Terima dulu. Terus apa lagi? Sadar. Ya, kalau masih punya dosa, punya maksiat, minta ampun sama Allah, istighfar. Bapak Ibu, sebelum kita minta yang lain-lain, minta dosa kita diampuni dulu dah. Bukankah Allah sangat senang kepada hamba yang sering beristighfar? Kalau seorang hamba dosanya sudah diampuni oleh Allah, jangankan dia minta, Allah kasih dia. Perhatikan Al-Baqarah 286 ayat yang paling terakhir. Kan begitu ayatnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Perhatikan kalimat ini. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Betul? Yang kedua, Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Yang ketiga, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. 3 kali apa mintanya? Mintanya agar Allah tidak bebankan kita dengan dosa dan kesalahan kita. 3 kali. Maknanya apa? Kalau kita minta ampun terus menerus, ya Allah, jangan hukum kami. Itu yang pertama tuh, la tu'ahidna. Yang kedua, Rabbana wala tahmil alaina. Ya Allah, jangan pikulkan kami. Yang kedua. Yang ketiga, Rabbana wala tuhammilna, jangan bebankan kami. Dengan apa? Dengan kesalahan kami, dengan dosa kami, dengan keburukan kami, dengan maksiat kami. Mungkin banyak dosa-dosa kami yang dulu ya Rabb. Apa minta kita? Wa'fu anna, ya Allah, maafkan kami. Cukup? Tidak. Apa yang kedua? Waghfir lana, ampuni kami. Banyak minta ampun, banyak minta maaf. Sampai lihat kalimat ini. Kalau sudah wa'fu anna, kalau sudah waghfir lana, apa kalimat selanjutnya? Warhamna.
anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Kalau sudah minta maaf, kalau sudah minta ampun, dia bertobat, dia perbaiki diri, maka warhamna, Allah sayangi. Bahkan fangsurna, Allah kelak tolong kita. Allah kuat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di subuh hari ini panjang sekali kita ceramah ini. Di subuh hari ini mudah-mudahan, ayo, ini motivasi aja, penguat ya. 3 sikap agar ujian yang terasa berat jadi ringan. Sikap yang ada 3 M berarti ya. M yang pertama apa? Menerima. Dengan cara apa? Ridho, lapang dada, prasangka baik. Gimana caranya bisa berprasangka baik? Ada 3 caranya. 1 apa? Yakin bahwa apa yang Allah berikan itu yang terbaik. 2, yakin bahwa Allah tidak akan pernah memberikan beban melebihi batas kemampuan. 3, yakin setelah kesulitan ada kemudahan. Sikap pertama menerima. Sikap yang kedua apa? Menyadari. Apa yang perlu kita sadari? 1, sadar kalau kita makhluk yang lemah. La haula wala quwata illa billah. 2, sadar kalau kita banyak dosa. Sadar kalau kita sangat butuh pertolongan siapa? Allah. Nah yang ketiga, meminta. Banyak minta ke Allah. Banyak zikir, banyak doa, perbanyak amal kebaikan kita yang lainnya. Jaga sholat. Apalagi kita saat ini sedang berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kita tahu setiap amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Hari ini ada yang sedang berpuasa, puasa Tarwiyah. Ayo dijaga puasanya. Besok puasa Arafah, ya. Usahakan karena pahalanya sangat luar biasa. Ya. Kemudian 10 Dzulhijjah Idul Adha. Ya. Ada Idul Kurban di situ. Maka keluarkan kurban terbaik kita. Jangan takut harta kita habis. Ya. Kurban, bismillah, mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kehidupan kita. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mohon maaf lahir batin kalau ada kekurangan dan kesalahan. Yang benar semuanya dari Allah, yang salah dari saya, yang banyak khilaf dan dosanya. Terakhir, mari kita angkat kedua telapak tangan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan taklim kita, kajian kita hari ini semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan doa-doa kita, diberkahi pertemuan kita, dan diangkat derajat kehidupan kita. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kenapa? Sirata. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Angkat kedua telapak tangan kita, tundukkan kepala kita, silakan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, terima kasih atas semua nikmat yang masih Engkau berikan kepada kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat amal soleh, nikmat umur, nikmat sehat. Ya Allah, terima kasih ya Allah atas semua nikmat ini ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang pandai bersyukur atas semua nikmat yang Engkau berikan. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur. Duhai Allah yang maha pengampun. Ya Allah, siapapun di antara kami hari ini yang buruk masa lalunya, yang banyak dosa-dosanya, yang sering berbuat maksiatnya, yang tidak terhitung kesalahannya, kami mohon kepadamu ya Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami.
Jangan Engkau pisahkan pertemuan kami pagi ini kecuali Engkau hapuskan semua kesalahan kami. Ya Allah, kami sadar boleh jadi musibah silih berganti, ujian datang terus menerus. Mungkin diantaranya karena banyaknya dosa-dosa kami, ya Allah. Maka ya Allah, kami mohon ampun kepadamu atas semua dosa-dosa kami, ya Allah. Kami minta ampun kepadamu atas semua kesalahan kami, ya Allah. Di sisa usia kami saat ini, ya Allah, berikan kepada kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat, ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami untuk memperbaiki diri kami sebelum kami kembali kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa kecil sampai dosa besar, dosa yang kami sengaja sampai yang tidak kami sengaja, dosa yang kami buat terang-terangan sampai dosa yang kami sembunyikan rapat-rapat, dosa mata sering melihat yang haram, dosa lisan sering berbohong, dosa tangan sering mengambil yang haram, dosa kaki yang pernah melangkah ke tempat maksiat. Ighfir lana ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Ya Rabb, kami akui kami zalim. Kami sadar kami zalim, ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang hadir pagi ini kecuali yang sedang sakit Engkau berikan kesembuhan, ya Allah. Tidak ada yang hadir pagi ini kecuali yang sedang gelisah Engkau berikan kemudahan, ya Allah. Tidak ada yang hadir pagi ini kecuali yang sedang sulit hidupnya, yang sedang punya masalah. Engkau tunjukkan jalan keluarnya, ya Allah. Tidak ada yang hadir hari ini, ya Allah, kecuali yang sedang punya hajat. Engkau kabulkan hajatnya, ya Rabb. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farrajtah, wala daynan illa qadaitah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Ya Allah, lindungi kami semua, ya Allah. Jaga kami semua, ya Allah. Sehat afiatkan tubuh kami semua, ya Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, hanya Engkau sebaik-baiknya penolong, hanya Engkau sebaik-baiknya tempat kami bersandar. Kami minta tolong kepadamu, ya Allah. Angkat semua kesulitan kami, ya Allah. Berikan kemampuan kekuatan kepada kami untuk menghadapi ujian ini, ya Allah. Segera Engkau lenyapkan, hilangkan virus COVID-19, ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal barosi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami, ya Rabb. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, seandainya usia kami semakin dekat dengan wafat kami hanya mohon, ya Allah, wafatkan kami kelak dalam keadaan beriman. Wafatkan kami kelak dalam keadaan Islam. Wafatkan kami kelak, ya Allah, dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, untuk guru kami, orang tua kami, sahabat kami, saudara kami, teman kami yang sudah kembali kepadamu, ya Allah, lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, ampuni semua dosa-dosanya, dan tempatkan mereka semua di surgamu, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, terima amal kebaikan kami,
terima doa-doa kami, ijabah semua permintaan kami, bahagiakan kehidupan kami di dunia dan di akhirat kami ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Hati-hati di jalan. Salam sehat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku para suami, menghormati istri bukan hanya soal sikap, tetapi ibadah yang bernilai besar di sisi Allah. Lembutnya ucapan, sabarnya perlakuan, dan adilnya perhatian adalah bukti iman seorang suami. Rasulullah mengajarkan bahwa sebaik-baik laki-laki adalah yang paling baik kepada istrinya. Dan dari rumah tangga yang dipenuhi penghormatan, lahirlah ketenangan, cinta, dan keberkahan. Jika kita mendambakan surga, maka mulailah dari rumah kita sendiri. Hormati istrimu, muliakan amanah Allah, karena di sanalah pintu pahala terbuka luas. Jika ceramah ini bermanfaat, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kajian-kajian penuh hikmah yang insya Allah terus membimbing kita menuju rumah tangga yang diridhoi Allah. Semoga Allah memberkahi rumah tangga kita, menumbuhkan kasih sayang, dan mengantarkan kita semua ke dalam surganya. Amin ya robbal alamin.